Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Wana, NPM 19113004. Saya akan menjawab pertanyaan UTS Psikologi Pendidikan. Yang pertama, jelaskan pengertian psikologi pendidikan. Menurut Sumadi Surabata, psikologi pendidikan ialah sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam pendidikan. Dan menurut saya, psikologi pendidikan adalah sebuah proses pengetahuan mempelajari tentang karakteristik peserta didik dalam proses belajar dan motivasi di lingkungan pendidikan. 2. Apa yang harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kognitif peserta didik? Menurut saya, cara meningkatkan kognitif peserta didik yaitu dengan cara mengasah otak para didik, yaitu dengan menggunakan metode permainan seperti memainkan puzzle, memainkan teka-teki silang, dan tanya jawab. Itu sangat berguna untuk meningkatkan daya ingat para peserta didik. Nomor 3. Sebagai seorang pendidik, mengapa psikologi pendidikan sangat penting dalam dunia pendidikan? Menurut saya, psikologi pendidikan sangat penting dalam dunia pendidikan karena psikologi pendidikan mengembangkan karakteristik peserta didik dan sangat berguna bagi pendidik untuk meningkatkan dan mengetahui karakteristik peserta didik masing-masing. Dan itu juga sangat berguna dalam proses pembelajaran. Nomor 4. Menurut Henry Musen, apa yang dimaksud dengan ekstrovert dan introvert? Jelaskan dan berikan contohnya. Ekstrovert adalah seorang anak yang mengarahkan perhatian dirinya ke keluar. Sikap dan keputusan diambil dari pengalaman orang lain. Dan introvert, orang yang cenderung menyendiri dan berdiam diri. Dan menurut saya, ekstrovert adalah sikap seseorang yang serba ingin tahu dan aktif dan cepat beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Dan introvert adalah sikap seseorang yang pemalu dan berdiam diri dan susah beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Contoh ekstrovert adalah seseorang yang mudah membaur di kalangan masyarakat. Dan contoh introvert adalah seseorang yang sulit membaur di kalangan masyarakat. Nomor 5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan peserta didik? Faktor-faktornya ada 13, yaitu yang pertama, faktor orientasi pada tugas. Faktor tugas itu dilakukan sebagai cara untuk mengatasi sebuah masalah dan sebagai cara untuk proses penyelesaiannya. Yang kedua, faktor terorientasi pada ego yang dilakukan sebagai cara untuk melakukan pertahanan diri secara psikologis. Yang ketiga, kondisi fisik. Jika memiliki kondisi fisik yang baik, maka akan jauh lebih mudah untuk beradaptasi. Sedangkan jika memiliki kondisi fisik yang buruk, maka akan jauh lebih susah untuk beradaptasi. Yang keempat, kepribadian. Di dalam kepribadian seseorang memiliki sifat dan berbeda-beda. Contohnya itu kepribadian ekstrovert dan kepribadian introvert. Yang kelima, proses belajar. Jika proses belajar berjalan dengan baik, maka akan beradaptasi dengan jalan baik. Dan jika proses belajar dengan cara buruk, maka akan beradaptasi dengan buruk. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan merupakan dari suatu keadaan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, agama dan budaya. Yang kedelapan, usia. Yang kesembilan, faktor pendidikan. Faktor pendidikan juga bisa mempengaruhi dari adaptasi seseorang. Contohnya itu seseorang memiliki kepribadian yang lebih tinggi, maka akan lebih cepat untuk mendapatkan informasi di lingkungan sekitarnya. Yang ke-10, pekerjaan. Yang ke-11, faktor pengalaman. Dengan adanya pengalaman, kita bisa beradaptasi dengan cepat dan lebih baik. Yang ke-12, supresi. Yang ke-13, faktor cara berpikir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.